jamaah sekalian. Sekarang yang kedua, mahwa waktu ikhraji fidyati siyami Ramadan li ghairil mustati'i lisiyami bi'udhrin daimin. Apa itu waktu untuk mengeluarkan fidyah puasa bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa dengan uzur yang bersifat tetap? Wa hal yajuzu ikhrajuha qabla hululis syahril karim. Apakah boleh dikeluarkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Jadi dia udah tahu nih bapak ibunya sudah tua renta, udah nggak bakalan bisa puasa. Bolehkah dikeluarkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan? Bolehkah? Karena kenapa? Karena dalam masalah zakat orang suka salah menafsirkan. Kan zakat bisa, zakat kan ada sebab wujub, ada syarat wujub. Ingat masalah zakat, ya, ada sebab wujub yaitu mencapai nisab, ada syarat wujub yaitu mencapai 1 tahun. Dalam zakat itu dua-duanya ini harus terpenuhi. Sebab wujub yaitu mencapai nisab, syarat wujub yaitu sudah melalui 1 tahun. Sekarang ada orang sudah mencapai salah satu yaitu nisab. Saya udah mencapai nisab nih, udah punya 85 gram emas gitu ya. Tapi udah 1 tahun belum. Boleh nggak saya ngeluarin zakat? Boleh. Kalau dia sudah mencapai nisab dan belum mencapai 1 tahun, syarat wujubnya tidak terpenuhi, maka boleh dikeluarkan zakat walaupun belum 1 tahun. Tapi kalau masalah puasa fidyah dalam mazhab Syafi'i tidak boleh didahulukan. Karena kenapa? Kewajibannya datang dulu. Orang puasa belum mulai kok udah bayar fidyah. Kewajibannya datang dulu. Lain dengan zakat, jangan dikiaskan kepada zakat. Karena zakat boleh nisabnya sudah tapi belum 1 tahun, boleh dikedepankan, didahulukan. Tapi kalau puasa dalam mazhab Syafi'i harus puasanya dulu dimulai baru bayar fidyahnya. Entah itu saya mau bayar fidyahnya kapan? Ya di pagi hari boleh. Bahkan ada yang mengatakan di malam hari juga boleh menjelang taraweh. Karena kenapa? Hitungannya kan yang namanya waktu puasa itu sudah masuk waktu malam. Kita taraweh pada hari pertama kan pada malam pertamanya. Ya sudah masuk bulan suci Ramadan. Tapi baiknya memang ketika di pagi hari gitu ya. Ini ada, aduh saya punya kakek nggak bisa puasa. Udah sisihin satu kilo beras gitu ya. Dikasih kepada orang fakir miskin. Ada yang Imam Hanafi mengatakan boleh kok pakai uang, ya silakan. Ya. Silakan, itu menurut mazhab Imam Hanafi boleh, tapi mazhab Syafi'i tidak. Harus dengan menggunakan beras. Ya syukur-syukur jangan cuma beras. Kasih ke lauk sedikit, tambahin tempe, masa dikasih beras, orang kesian. Biar pahala makin gede gitu ya. Syiamu Ramadan wajibun ala kulli muslimin mukallafin sahihin muqimin. Puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim yang mukallaf, yang sahih, yang sehat. Muqim, orang yang muqim. Karena orang musafir boleh tidak puasa. Wal wajibatu syar'iyyatu manufatun bil qudrati wal istita'ati. Dan kewajiban secara syariat itu tergantung kemampuan dan kekuasaan. Dia mampu atau tidak. Sebab kalau nggak mampu kan nggak wajib jadinya. Fa idza ajaza al mukallafu anis saumi, jika seseorang lemah tidak kuat untuk berpuasa, au lahiqathu minhu masyaqqatun, atau tercapai darinya sebuah kemuskilan, kesulitan, la qudrata lahu ala tahammuliha, dia tidak memiliki kekuasaan untuk menanggung puasa. Ini khususnya bagi orang-orang yang sudah tua. Tapi bagi orang-orang yang masih muda, keker badannya, dagangnya bisa, nyari duit bisa, kagak puasa. Ini yang saya terkadang suka aneh gitu. Dan ini banyak diantara, kalau kita punya kerabat kayak gitu bilangin kesian, supaya kita juga bebas dari neraka. Karena kenapa? Dalam mazhab kita itu orang yang meninggalkan puasa tapi tanpa uzur maka nggak bisa diqadha walaupun puasa 1 dalam seumur hidup. Dalam mazhab kita seperti itu, walaupun sebenarnya bisa dia mengqadhanya wajib gitu, kalau dia sadar dia qadha.
Lantaran karena kenapa? Meninggalkan puasa yang menjadi rukun Islam itu berat hukumannya nanti. Jazalahu al-iftaru syar'an, bagi yang tidak kuat maka dibolehkan baginya berbuka secara syariat. Liqaulihi ta'ala, karena ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membeban tugaskan, mentaklif, tidaklah Allah mentaklif, memberatkan kecuali dengan kemampuannya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka jika aku larang atas sesuatu maka jauhkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu, dan jika aku perintahkan engkau atas sebuah urusan maka datangkanlah urusan itu. Mastata'tum, sekemampuan kamu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa yaqulullahu ta'ala, faman kana minkum maridan, dan Allah berfirman, barang siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib dia mengqadha pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat melaksanakan puasa, baginya membayar fidyah untuk orang miskin. Makanya ini terkadang ibu-ibu, apalagi ada di dalam sebuah kasus, ya, ada ibu-ibu, ini saya baca ya, dia tiap tahun punya anak, anaknya kurang lebih 25, tiap tahun dia melahirkan. Pertanyaannya adalah, saya nggak sempat puasa, baru brojol, ambil lagi, brojol terus 25 tahun kagak sempet. Karena di masa dia hamil dia nggak kuat, betul ya, nggak kuat. Nah pertanyaannya adalah, dia bagaimana saya harus mengqadha bulan puasa yang telah saya tinggalkan karena saya hamil nyusui selama 26 tahun. Berarti 26 tahun dikali 30 hari berapa itu? Dan saat ini umur saya sudah menua. Ya wajib selama, kecuali dia udah nggak kuat, dalam artian yang dibolehkan membayar fidyah adalah orang yang punya penyakit ataupun uzur yang dia tidak bisa sama sekali melaksanakan. Tapi kalau dia bisa masih jalan, dia bisa masih makan, dia bisa masih sehat, wajib itu. Caranya supaya nggak berat, dicicil. Khusus untuk ibu-ibu misalnya, ya, Alfira tiap tahun punya anak gitu, 10 setiap tahun 10 anaknya 10 tiap, ya, tetap harus diqadha itu, tidak boleh tidak, ya, karena kenapa? Dia masih mampu. Wal ma'na annahu yurakhasu lil muslimi al mukallafi al maridi maradan yurja bur'uhu. Sesungguhnya diberikan rukhsah bagi seorang muslim yang mukallaf, yang sakit, dan sakitnya itu masih bisa sembuh, ya, untuk tidak berpuasa. Wala yastati'u ma'u shauma, dan tidak mampu dia melaksanakan puasa. Walil musafiri kadzalika, dan begitu juga orang yang dalam keadaan safar. Al-iftaru fi Ramadan, dibolehkan bagi mereka menggunakan rukhsah berbuka puasa. Thumma 'alaiha al-qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha kapanpun. Fidyah itu hanya orang yang sudah tidak kuat sama sekali, lansia, dan tidak ada harapan sembuh, itu baru fidyah, ya. Tapi kalau masih kuat ngurusin anak, masih nyusuin anak, itu wajib dibayar. Thumma ba'da zawalil uzri, qadanya itu wajib dibayar setelah hilangnya uzur, wat tamakkuni minas siyami, dan dia mampu membayar qadha puasa. Amma idza kana maridan maradan la yurja shifa'uhu, sementara jika dia sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, yaqulu ahli takhassusi, biqauli ahli takhassusi, berdasarkan perkataan atau wasiat dokter dalam hal ini, wala yaqwa ma'ahu 'ala siyami, dan dia tidak kuat bersamaan untuk berpuasa, au kana kabiran fis sinni, atau dia sudah lansia besar dalam umurnya, bihaitsu ya'jizu 'anis siyami, karena dia sudah lemah
untuk berpuasa, wa talhaquhu masyaqqatun syadidah, dan dia kalau puasa mendapatkan kesulitan yang sangat besar, la tuhtamalu adatan, dan dia tidak mampu untuk menahan puasa. Fala yajibu tabyitu niyatus siyami minal laili, maka tidak wajib atasnya untuk berniat dari malam untuk puasa di esok hari. Wala siyama alaihi in asbaha fi nahari Ramadan, dan tidak wajib dia berpuasa jika di pagi-pagi hari, ya, atau dia berada di tengah hari dan tidak kuat. Wa alaihi fidyatun, dan atasnya fidyah. Makanya bagi yang supaya siapa punya orang tua, punya kakek gitu ya, andaikan orang tuanya dulu tidak memikirkan ibadahnya si kakek, niatin aja bismillah. Seliter, berapa sih seliter biasa sekarang beras? Gantung ya. Ya udah samain sama yang beras kita pakai. Jangan kita belinya yang 15.000, kita sedekahnya 9.000. Jangan. Ya. Bahkan dilebihin kalau bisa itu. Ya. Sedekah beras lah gitu, nggak apa-apa. Apa itu fidyahnya? It'amu miskinin, memberi makan seorang miskin, an kulli yaumin, dari setiap hari, minal ayyami, dari hari allati yuftiruha, yang dia buka dari puasanya itu, min ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa qadru hadhil fidyati, dan takaran fidyah ini adalah muddun minat ta'ami, 1 mud. Mud itu tangan ente begini tuh. Ya ini tangannya orang Arab ya, jangan tangan kita. Ya, itu kalau ditakar-takar 600. Ya. Kepal gitu. Ya udah genepin aja 1 liter kayak 1 kilo. Min ghalibi qutil baladi, dari makanan yang paling banyak dikonsumsi dalam sebuah tempat. Wal muddu indal hanafiyyati, dan takaran mud menurut Imam Abu Hanifah, yusawi ritlaini bil iraqi, ay 812,5 gram. 2 ritel Irak 812 gram. Wa indal jumhuri, dan menurut mayoritas fuqaha, ritlun wa nuthun bil iraqi, yaitu 510 gram. Itu kan beda. Saya bilang 600, di sini bilang 510, ada yang bilang lagi 812. Variasinya beda-beda. Makanya kalau lagi perbedaan ente ambil yang tengah atau ente ambil yang paling banyak, udah 1 liter. Biar nggak puyeng. Atau 1 kilo. Wa huwa ma'alaihi al-fatwa, dan ini yang difatwakan. Wa yujazu ikhrajuha bil qimati, dan menurut Imam Abu Hanifah dibolehkan mengeluarkan fidyah itu dengan nilai, pakai rupiah ataupun pakai ya real. Bal dzalika aula, menurut Imam Abu Hanifah itu lebih afdal, li'annahu anfa'u lil miskini, karena dengan nilai rupiah itu lebih bermanfaat bagi orang miskin. Wa aktsaru tahqiqan li maslahati, dan sangat bermanfaat untuk kemaslahatan mereka. Ya, makanya di hadapan begini ente dikasih 2 pilihan deh, mana yang mau? Terserah, ente mau ngasih duit boleh, Imam Syafi'i harus ngasih beras. Ya. Orang kalau dikasih beras, aduh enak nih buat seminggu, buat segala macam. Tapi kalau kasih duit, udah dibeliin oncom habis itu. Wa tukhraju min tirkatihi idza taraka ma yufi biha, dan dikeluarkan fidyah itu dari hartanya si mayit itu sendiri jika dia meninggalkan sesuatu yang bisa ditunaikan hutang fidyahnya itu. Fa in qawiya ba'da dzalika 'ala siyami fala qada'a 'alaihi. Andaikan ternyata, jadi kita nyangka ini nggak akan bakal sembuh lagi nih, gitu ya. Udahlah fidyah. Nggak lama mujizat dari Allah dia sembuh. Ya kan ada suka mujizat kayak gitu. Orang terkapar, jangankan itu, yang dikubur aja bisa bangkit lagi. Kalau mati suri gitu. Nah, orang kalau udah mampu begini, walaupun sudah dibayar fidyah, ya, maka tidak wajib dia melaksanakan qadanya, li'annahu mukhatabun bil fidyati ibtida'an ma halatihi al-madhkurah, karena awal khitabnya yang ditaklif dalam syariat adalah membayar fidyah. Ketika suatu saat dia sembuh dengan mukjizat dari Allah, maka nggak wajib lagi, kecuali kalau dia mau melaksanakan, itu lain hal. Wa amma waktu ikhrajul fidyati, kapan sih dikeluarkan fidyah itu? Ya,
Faqad ittafaqal fuqaha'u al-qailuna biwujubil fidyati 'ala al-ghair al-qadir 'ala as-sawmi li'udhrin mustamirrin wa hum jumhurul fuqala' ma'a 'adal malikiyah. Dan sesungguhnya para fuqaha telah bersepakat, mereka semuanya mengatakan wajib membayar fidyah bagi orang tidak mampu berpuasa lantaran karena ada uzur yang bersifat tetap selain dari pendapatnya Imam Malik. Jumhur bilang apa? Ala annahu yujzi'u fiha ay yukhrijuha man tajibu alaihi kulla yaumin biyaumihi. Sesungguhnya yang dibolehkan untuk mengeluarkan fidyah bagi orang yang wajib atasnya adalah setiap hari di hari dia tinggalin sholat, di hari dia tinggalkan puasa. Ya, ini biasanya kalau lansia maka yang harus mikirin ini anak atau cucunya. Waduh, bapak saya udah nggak kuat ini. Ya udah, hari dia itu nggak puasa, beras 1 kilo bawa, ya kasih.